Dunia tuh ada 3 peringkat. Ada dunia dapat pahala, ada dunia hisab, perhitungan, diaudit, itu berat. Yang didebat dalam hisab bakal diazab pasti. Yang ketiga, dunia fihal azab, dunia yang berakhir dengan azab, dengan siksa neraka. Mau tahu harta kita sumbernya dari yang baik atau buruk? Lihat habisnya kemana, dipakainya buat apa. Kalau dipakai buat kebaikan, insya Allah sumbernya dari kebaikan. Kalau dipakainya buat keburukan, itu menandakan jangan-jangan sumbernya dari keburukan. Sebab abal Sa'ad bin Abi Waqqas, ya dia bilang katanya ada orang dari Kufah ngadu, Sa'ad sholatnya nggak benar. Ditanya kenapa? La ilah, sholatnya pokoknya nggak beres. Akhirnya dikirim utusan dari satu masjid ke masjid yang lain, semua bilang lah sholatnya bagus. Ya saya ngejalanin sunnahnya Rasulullah SAW, sholat sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah, sesuai cara dan metodenya Nabi Muhammad. Ada satu orang, semuanya memuji kecuali satu orang, namanya Usamah bin Qatadah. Dia bilang Sa'ad ada gak becus ngatur prajurit, kemudian kalau pembagian itu gak adil, gak jujur, dicemooh. Terus Sa'ad bilang, kalau emang betul itu omongan kamu, pengaduan kamu, ya sudah, tapi kalau kamu bohong, 3 perkara saya doain. Pertama, agar Allah Ta'ala panjangkan umur kamu. Kedua, Allah Ta'ala panjangin melaratnya kamu, fakirnya kamu. Umur panjang tapi miskin, melarat. Ketiga, agar Allah Ta'ala jebloskan kamu dalam fitnah, dalam bencana, dalam musibah. Fitnah iman. Itu usianya sampai tua, sampai lanjut melarat. Lama sahabatnya dakwat Sa'ad. Ini saya begini ini gara-gara sumpahnya Sa'ad. Saya sial apes gara-gara sumpahnya Sa'ad. Itu sampai dia, Abu Hurairah bilang sampai usianya udah tua. Saking tuanya itu alisnya tebel sampai jatuh nutupin pandangan mata. Tapi kalau ada anak perempuan di pasar dicolek. Dicolek, masih suka nyolek-nyolek cewek, orang perempuan. Aridhu lil fitan, kata Sa'ad. Sampai tua melarat, akan tapi masih jorok, gatal, yang bukan muharib. Waliyadzubillah. Naudzubillah. Ada asa, dia berbuat gak sopan terhadap sahabatnya Rasulullah. Ungkib bidzalik, dihukum dengan hukuman kayak begitu. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Itu kualat kayak begitu nggak jauh dari orang-orang yang zalim, yang kurang ajar kepada Nabi, kepada sahabat atau ahlul bait wal auliya was salihin. Itu doanya mereka itu manjur, kena. Allah kalau dia murka kepada hambanya, murkanya itu mencapai keturunan ke-7. Tapi kalau dari ridhanya Allah Subhanahu wa taala nggak ada batas. Ubadah bin Samit yang meriwayatkan, Rasulullah bilang la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Salat nggak baca Fatihah, maka salatnya nggak sah. Hakadha dalam mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk bagian dari Fatihah adalah basmalah. Ayat Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Fatihah. Oh, saya niru Masjidil Haram, saya niru Masjidil Nabawi. Dia orang nggak baca Fatihah, kata siapa? Dia orang baca Fatihah, cuma ke Fatihahnya nggak kedengeran, dibacanya perlahan. Dalam pimpinan mazhab mereka itu sunnahnya demikian. Tapi Fatihahnya dibaca, begitu. Oh, ini orang cuma niru, zahirnya doang, begitu langsung alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahnya nggak dibaca, batal, sholatnya nggak sah. Ngurangin, jangan ngurangin ayat, ngurangin huruf dari Fatihah aja nggak sah.
Apalagi satu ayat dia korupsi. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Fatihah. Dunia tuh ada 3 peringkat. Ada dunia dapat pahala, ada dunia hisab, perhitungan, diaudit, itu berat. Yang didebat dalam hisab bakal diazab pasti. Yang ketiga, dunia fihal azab, dunia yang berakhir dengan azab, dengan siksa neraka. Ada dunia yang di dalamnya pahala, itu yang melalui dunia ini dipakai untuk kebaikan, menyampaikan orang kepada kebaikan. Dengan dunia dia bisa silaturahmi, dengan dunia dia bisa sedekah, dengan dunia dia bisa berinfak, dengan dunia dia bisa bikin masjid, dengan dunia dia bisa nuntut ilmu, dengan dunia dia bisa pesantren, dengan dunia dia bisa bantu orang sana dan sini, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Ada dunia yang menyampaikan, dengan dunia itu sampai kepada kebaikan. Azimah dunia. Begitu juga dengan dunia selamat dari kejahatan, dari keburukan, selamat dari yang haram, selamat dari mencuri, selamat dari terjeblos dalam hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dunia itu adalah jembatannya mukmin yang menjembatani dia kepada akhirat. Dunia yang semacam ini adalah menjadi mazra'atul akhirah. Dia tanam di dunia, tumbuhnya di akhirat. Tanaman akhirat. Yani apabila dia lakukan itu al-kafaf minal halal, dia ngambil yang pas-pasan dari yang halal. Sebab al-halal la yahtamilu saraf, halal nggak bisa bermewah-mewahan. Kalau udah bermewah-mewahan, berlebihan, pasti ada nggak beres, pasti kemasukan syubhat atau haram. Sebab dunia ya seperti itu. Al-halal la yahtamilu saraf, itu sesuatu yang halal nggak bakalan bisa di berlebihan, ya pas-pasan kalau udah halal. Kalau udah berlebihan ya berarti udah kemasukan syubhat atau haram. Ada dunia yang di dalamnya itu hisab, perhitungan, diaudit. Itu sesuatu yang ya ambillah kenikmatan duniawi yang dia raih tanpa membuat dia lalai dari perintah Allah, dari kewajiban. Kewajiban alhamdulillah masih bisa dijalanin. Terus gara-gara dunia nggak sampai kejeblos dalam yang haram, masih bisa dihindari yang haram. Dia nggak ninggalin kewajiban, dia nggak kejeblos dalam yang haram gara-gara dunia tersebut. Maka ya dia tidak diazab. Saya suka mewah, saya suka bagus, saya suka yang bermerek, saya suka yang senang-senang, tapi nggak kejeblos dalam yang haram, nggak ninggalin yang wajib. Ada dunia yang semacam ini, ya silahkan aja, nggak haram memang. Akan tetapi nanti hari kiamat itu perhitungannya itu panjang. Itu al-fuqara masuk surga itu 500 tahun sebelum hartawan. Wa amalati fi al-adab fahiya. Hartawannya kemana? Masih dihisap panjang. Auditnya 500 tahun. Di auditnya 500 tahun. La yazul qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidaklah seorang beranjak dari pengadilan Allah hingga ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Tentang umur, kemana dihabiskan umurnya, hidupnya. Kemudian syabab, tentang masa muda. Loh, masa muda kan bagian dari umur. Iya, umur udah ditanya. Masa muda kan juga bagian dari umur. Iya, tapi ditanya lagi secara lebih detail dan spesifik. 2 kali ditanyanya. An syababihi, tentang masa muda. Kemana dihabiskan masa mudanya dia? Karena masa muda itu penting. Umur udah ditanya, termasuk bagian dari umur masa muda. Tapi masa muda ditanya lagi secara khusus auditnya. Wa an malihi, dari hartanya. Harta yang ditanya 2 juga. Apa? Min ain iktasabahu wa aina anfaqah. Dari mana dia ambil tuh harta? Dari yang halal atau yang bukan? Dari mana dia dapat? Diinfakkannya kemana?
beres. Itu 4. 1 tentang umur dan masa muda, kedua tentang harta, dari mana diambil, dari kemana diinfakkan. Kata, mau tahu harta kita sumbernya dari yang baik atau buruk? Lihat habisnya kemana, dipakainya buat apa. Kalau dipakai buat kebaikan, insya Allah sumbernya dari kebaikan. Kalau dipakainya buat keburukan, itu menandakan jangan-jangan sumbernya dari keburukan. Sebab abal mal ayakhruja ila min haitsu dakhal. Harta nggak mau keluar melainkan sesuai jalan masuknya. Kalau jalan masuknya baik, keluarnya ke jalan yang baik. Kalau jalan masuknya buruk, keluarnya ke jalan yang buruk. Makanya orang, wah, duitnya nggak mau keluar buat masjid, nggak mau keluar buat pesantren, nggak mau keluar buat majelis, nggak mau keluar buat silaturahmi, nggak mau keluar duit buat birrul walidain, nggak mau keluar duit ke tempat ibadat, nggak mau keluar duit untuk ngasih beasiswa nyantri nuntut ilmu agama, nggak mau keluar duit buat hal yang mengandung pahala, buat dakwahnya Nabi Muhammad. Akhirnya keluar duitnya tuh buat apa? Buat orkesan, buat orkes, buat joget-joget, organ, ya. Ujung-ujungnya bikin pesta kawinan deh. Habis ke situ duitnya untuk joget-jogetan, untuk hal yang nggak mengandung pahala. Bahkan nggak sedikit di situ ada campur laki perempuan, hal-hal yang tercela, ternodai sunnahnya Rasulullah dengan hal yang haram, pakai duit yang begituan. Menandakan duitnya emang dari hasil nggak beres, larinya ke hal yang nggak beres juga. Habis center buat penyakit. La ilaha illallah. Itu apa namanya? Laisal ghaniyyu katsiral mal yakhzunuhu. Laisal ghaniyyu katsiral mal yakhzunuhu li hadith ad-dahri aw lil warith asy-syani. Orang yang kaya bukan orang yang banyak harta yang dia timbun untuk apa? Untuk kalau sakit, kalau bencana, kalau musibah, atau buat ahli waris. Ditimbun ya buat itu biasanya. Ada lagi dunia yang di dalamnya tuh azab. Apa dunia yang di dalamnya azab? Kalau dunia yang di dalamnya azab tuh yang gara-gara dunia ninggalin kewajiban, ninggalin sholat, nunda-nunda sholat sampai keluar waktu. Gara-gara dunia kejeblos dalam hal yang haram, dalam hal yang haram gara-gara dunia kejeblos. Ada bekal dunia yang kayak begitu menjadi bekal bagi budak dunia menuju neraka. Nah itu yang menyemplungkan dia ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Itu besok hari kiamat dalam hadis diriwayatkan hari kiamat Allah Ta'ala perintahkan dunia masuk neraka. Dunia diperintahkan masuk neraka. Itu dunia menjerit, ya Rab, pengikutku, penyembahku, abdiku, orang yang mengidolakan aku, yang ngejar-ngejar aku. Bagaimana? Masa saya doang yang masuk neraka? Akhirnya Allah Ta'ala bilang, alhiqu biha asyi'aha wa atba'aha. Pengikutnya, pecintanya, fansnya dunia, masukin sekalian ke neraka, biar ngikut sama dunia. Ini saat begitu, bagaimana nasib kita? Jangan sampai kita termasuk orang yang diseret ke dalam api neraka. Dunia di tangan aja, jangan di hati. Di tangan, jangan di hati. Hati itu tempat suci. Jadikan itu buat Allah. Jangan taruh dunia di situ. Dunia di tangan. Datangnya tersenyum, keluarnya tersenyum. Halo. Tapi kalau di hati, datangnya dengan air mata, keluarnya dengan air mata. Datangnya dengan jerih payah, susah, capek, penat. Itu keluarnya juga dengan jerih payah, susah, capek, penat. Datangnya pakai nangis, pulangnya pakai nangis. Ada kalau di hati. Tapi kalau di tangan, masuk tertawa, tersenyum, mau keluar juga tersenyum. Masuknya gampang, keluarnya gampang. Allah ij'al dunya fi aidina la fi qulubina. Katanya itu pencari dunia itu ada beragam. Macam-macam. Ada orang nyari dunia, oh niatnya untuk nyambung silaturahmi, biar sedekah, buat ngasih kerabat, family, silaturahmi, bantu orang yang kesusahan, fakir miskin, anak yatim. Masya Allah, ada orang baik, orang yang dermawan. Orang yang dermawan, oh dia dapat pahala. Seandainya amalannya sesuai dengan niat. Begitu kesampaian,
Begitu. Banyak orang, saya mau pengen doain kaya, pengen, begitulah. Pengen bantu, pengen infak, pengen sedekah, pengen masjid. Atau begitu duitnya datang, lupa sama janjinya. Dunianya belum datang, wah apa aja dijanjiin. Wah ntar saya bangunin, tar. Udah kayak koboi deh. Udah kayak koboi, nembak sana, nembak sini. Tar. Kalau udah jadi, tar. Wah yang kayak begitu, ya khair. Tapi kalau dia dapat pahala, kalau misalkan terwujud niatnya itu, diamalkan. Kalau enggak, ya nggak dapat pahala. Dia mencari dunia untuk berbuat baik, ya silahkan. Tapi harus disadari, Al-Hakim, dia nggak mencari sesuatu yang kalau dia dapat dia nggak tahu bagaimana dia akan menggunakan. Mungkin ketika dapat dunia tuh malah dia jadi kalap, jadi gelap mata. Banyak yang seperti itu. Orang cerdas dia bakal memikirkan resiko tersebut. Dan sekarang saya hidup pas-pasan, bisa hadir majelis tar. Kalau saya kaya, saya bikinin beb mihrabnya dari emas. Begitu dia kaya, jangankan mihrab dari emas, wala hadir wala nongol. Ada orang jamaah hadir majelis, doain biar saya kaya gitu. Nanti kalau punya duit 1 triliun nggak hadir majelis. Sana nanti hadir majelis walaupun makannya nasi sama garam. Ada orang emang udah ditentukan sama Allah Ta'ala, yang terbaik buat tuh orang miskin. Kalau dia kaya, kalap, jadi nggak benar. Kalau dia miskin, rajin ke masjid, rajin tahajud, rajin doa, duha, Masya Allah, sholat duha biar kaya. Gak apa-apa, khalas. Walaupun nggak kaya-kaya, duha. Soalnya kalau dibikin kaya, nggak duha lagi. Tiap sore waqiah, biar kaya. Saya kalau dibikin kaya udah nggak ngaji lagi, jangankan waqiah, seguran-guran nggak ada yang dibaca. Ada orang tuh yang cocok buat dia tuh fakir. Allah Ta'ala ngerti. Ada yang cocok fakir. Kalau dia dibikin kaya, wala majelis, wala masjid, wala tahajud, wala sholat. Ada lagi orang yang cocok buat dia kaya. Kenapa? Kalau dia pegang duit, infak sini, infak sana, sedekah sini, sedekah sana, berbagi. Begitu. Hakadha. Masing-masing tuh Allah Ta'ala ngerti. Qad alima kulla unasin masyrabahum. Udah tahu setiap orang. Soalnya tuh ada orang minta sama Rasulullah Ta'ala, kalau saya dikasih harta saya bakalan sedekah. Begitu dikasih harta, ya, ditagih zakatnya. Wah, lagi krisis, lagi susah, lagi ini. Sampai akhirnya Rasul bilang, udah nggak usah. Ditagih zakatnya, dia bilang, ini namanya jizyah. Ini namanya minta upeti. Ini namanya malak. Dibilangnya malak. Bilangnya malak. Ada jizyah. Dengar begitu Rasulullah bilang, jangan terima. Salah bataubat. Bilang, jangan terima. Zamannya Sayyidina Abu Bakar, dia nyodorin lagi nih. Rasul nggak mau nerima dari kamu, saya juga nggak mau nerima. Zaman Sayyidina Umar menyotor lagi, lah Rasul Abu Bakar nggak mau nerima dari kamu, saya juga nggak berani nerima. Sono. Agak. Sampai hatta bumi waktu mati nggak mau nerima dia. La ilaha illallah. Pelajaran buat orang lain. Kita nggak tahu. Kalau dikasih kaya, takutnya jadi kayak begitu, jadi kalap. Soalnya setiap manusia punya potensi untuk menjadi Fir'aun atau menjadi Qarun. Cuma kita nggak punya fasilitas aja. Sayang aja lu kere. Kalau ente dikasih kekuasaan Fir'aun, ente sama Fir'aun jadi apa namanya partner, rekan bisnis. Begitu, gandengan tangan. Cuma sayang aja nggak dikasih kayak Fir'aun. Tapi orang itu rata-rata punya potensi kayak Fir'aun. Subhanallah, tapi rahmat Allah Ta'ala terkadang tuh buat hambanya, lah jangan rahmat. Ada juga orang punya potensi kayak Qarun.
Rata-rata orang begitu, kalau dikasih kayak Qarun, dia bakal jadi seperti Qarun atau lebih lagi, atau lebih jahat lagi. Na'udzubillah. Maka itu ada nafas Fir'auniyah. Nafas Fir'auniyah. Semua orang tuh punya begitu. Sampai Allah Ta'ala bilang, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Syuf, disamakan. Kami utus kepada kalian rasul sama seperti kami utus kepada Fir'aun rasul. Cuma Fir'aun fa'asa Fir'aun rasul. Fa'akhadnahu akhadha wabila. Fir'aun ngebantah durhaka kepada sang rasul, kita binasakan. Diazab. Fir'aun melanggar sang rasul. Pertanyaannya, kita juga bernasib kayak Fir'aun, dikirim rasul. Cuma Fir'aun melanggar sang rasul. Nah, kita dikirim Sayyid Rasul kepada kita. Rasul yang dikirim ke kita lebih mulia daripada rasul yang dikurang ajarin sama Fir'aun. Ya. Nah, masalahnya kita ngelanggar rasulnya kita gak? Kita ngelanggar rasulnya kita gak? Siang dan malam kita kerja, jangan kerjaan kita melanggar sang rasul. Kita bikin kawinan, jangan acara kawinan kita melanggar sang rasul. Kita cari dunia, jangan pencarian kita melanggar sang rasul. Pakai adu domba, pakai fitnah, pakai cacian, pakai makian, pakai provokasi, menodai masjid, menodai majelis, menodai Islam, menipu atas nama agama. Begitu. Lihat gak tuh yang melanggar sang rasul? Fir'aun nasibnya kayak begitu. Nah, ini kamu melanggar Sayyid Rasul, pemimpin sekalian rasul, awas, hati-hati. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdan wabila fakaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Berapa banyak orang yang mencari dunia tuh untuk mencari memuaskan syahwatnya, niatnya untuk mencari syahwat, mengumbar kelezatan duniawi. Sama seperti hewan, seolah-olah dia nggak ada tanggung jawab. Berapa banyak orang yang mencari dunia tuh tujuannya untuk berbangga, ngebanggain, wah lifestyle-nya, ngebanggain mobil, banggain rumah. Alhaakumut takatsur, banggain aset, banggain ini, banggain itu. Kambing biar kata naik mobil mewah, ya kambing. Kambing biar kata dikalungin emas sekilo, ya kambing. Kambing. Enggak guna ente memakai yang branded kalau jiwanya ente tidak branded. Enggak guna pakai yang bermerek kalau jiwanya kita murahan, mentalnya kita murahan. Waliyadzubillah. Fansah ya akhi li nafsik iyaka an takhusyaha. Ayo tulus sadar, nasihatin diri kita, jangan kita menipu diri kita sendiri. Allah Ta'ala tahu apa niatnya kita. Allah bitaufiq, Allah yuslihil qulub wal qawalib, yuslihil syu'un, yaqril uyun, yahfadhum jami syurur fi dhuhur wa fil butun, jahil amin al-mamun, ala kunatun salihu ila hadratin nabi.